Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Ini mengenai Rahab, ya. Iman Rahab yang mengubah sejarah keluarganya, ya, keluarga. Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Bapak Ibu, kita tahu Yakobus adalah kitab yang mendorong setiap orang harus melakukan imannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu banyak mengambil contoh-contoh orang-orang tokoh-tokoh, ya, dan masih banyak lagi. Jadi saya pengen juga belajar dan saya mau bagikan untuk kita semuanya, semua tokoh-tokoh, ya. Jadi saya sudah banyak bagikan mengenai tokoh-tokoh iman dari Yusuf, dari Daud, dan Timotius, dan seterusnya, ya. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan tokoh dari Rahab ini. Ini menarik sekali, ya, menarik sekali. Jadi saya ingin sekali membagikannya, ya, untuk kita semuanya. Nah, siapakah roh Rahab dan apa yang dilakukannya? Ya, tadi dari ayat itu sudah sebagian kelihatan, ya. Nah, Rahab adalah seorang wanita yang tinggal di kota Yeriko, yang merupakan kota yang dikepung oleh bangsa Israel ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan. Nah, Rahab dikenal sebagai seorang pelacur yang tinggal di tembok kota Yeriko itu. Nah, ketika dua pengintai Israel datang untuk mengintai kota tersebut, ya, lalu pengintai ini dicari-cari oleh Raja Yeriko. Nah, Rahab menyembunyikan mereka dan membantu mereka melarikan diri dari pengejaran Raja Yeriko itu. Dan sebagai balasannya, ia meminta agar ia dan keluarganya diselamatkan ketika kota tersebut ditaklukkan oleh bangsa Israel. Nah, di sini nih ada iman dia, ya, bahwa Israel akan merebut kota Yeriko. Nah, iman Rahab terlihat dalam keberaniannya untuk menyembunyikan pengintai dan melanggar perintah Raja Yeriko untuk dan ini menunjukkan keyakinan dan kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan Israel dan rencana Tuhan itu, ya. Karena tindakan iman dan keberaniannya, dia dan keluarganya diselamatkan saat Yeriko jatuh. Bisa dibaca di Yosua 6 ayat 25, ya. Rahab juga disebut dalam kitab Ibrani 11 ayat 31 sebagai salah satu contoh iman yang kuat dalam daftar tokoh-tokoh iman. Rahab juga disebut dalam kitab Yakobus, ya, 2 ayat 25 tadi yang kita baca, sebagai contoh dari iman yang menghasilkan perbuatan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Rahab ini? Nah, yang pertama adalah bahwa anugerah Tuhan terbuka bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang. Ya, tentu semua orang adalah orang berdosa. Tetapi saudaraku, Tuhan memanggil semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Rahab adalah seorang wanita dari latar belakang yang tidak ideal. Dia seorang pelacur. Namun Tuhan menerima dan menggunakan dia dalam rencananya yang lebih besar, bahkan menjadi garis keturunan Daud. Dari keturunannya lah lahir Daud dan sampai kepada Yesus. Kita bisa lihat itu di kitab Matius, ya. Ini mengajarkan kita bahwa
Tuhan dapat memanggil dan memberdayakan siapa saja tanpa memandang masa lalu atau latar belakang mereka. Ya, tidak ada yang tidak terjangkau oleh kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang terlalu jauh dari pengampunan dan kasih Tuhan. Ya. Jadi yang pertama adalah anugerah Tuhan bagi siapa saja, ya, tanpa pedulikan latar belakangnya. Apapun latar belakang kita, kita dapat menerima kasih Tuhan yang luar biasa, kita dapat menerima pemulihan, kita dapat mengampuni pengampunan, kita dapat mengalami pengangkatan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan bisa pulihkan kita. Ya, oleh karenanya, mari kita datang, mari kita percayai Tuhan kita anugerahnya begitu besar. Yang kedua, nah ini nih yang perlu kita contoh adalah Rahab percaya sekali kepada Allah. Kepada bukan Allahnya dia lagi, Allah orang Yeriko, tetapi Tuhannya Israel. Dia percaya karena dia mendengar, menurut saya, karena selalu iman timbul dari pendengarannya. Dia sudah mendengar bagaimana Allah menyertai bangsa Israel sampai di Kanaan, saudaraku. Dan Yeriko adalah yang pertama yang akan ditaklukkan oleh Israel ini. Dia sudah percayai itu, bahwa Israel akan menghancurkan tembok Yeriko. Nah, itu sebabnya dia bertindak dan melakukan negosiasi, ya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari sini? Tentu, mari kita memiliki iman yang kuat, iman yang mendalam terhadap Tuhan kita dan terhadap rencana atau janji Tuhan. Terhadap janji-janji Tuhan, kita tidak boleh goyah seperti Abraham. Ya. Meskipun mungkin itu sulit, susah, tetapi karena iman akan terwujud. Kalau kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini selalu dimulai dari ada iman yang kuat, yang luar biasa. Ya, jadi mari kita memiliki iman bukan hanya sekedar percaya pada Tuhan kita Yesus, tetapi percaya akan janjinya, percaya akan kasihnya yang luar biasa, bahwa ia tidak akan pernah ingkar janji. Rencana-rencananya pasti akan terjadi. Ya. Langit bumi bisa berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap, katanya. Janjinya sepasti udara segar, sepasti mentari, pasti terbit lagi. Ya. Mari kita memiliki iman yang kuat akan janji-janji Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang kita terima janji Tuhan, bagaimana Tuhan mencukupkan hidup kita, bagaimana Dia akan menyelamatkan keluarga kita, bagaimana Ia akan menolong, menggembalakan kita sehingga kita takkan kekurangan, bagaimana Allah kita memberikan kemenangan, kita harus pegang kuat, saudaraku, ya. Nah, yang ketiga adalah iman yang bertindak. Dia bukan hanya percaya dalam hatinya, tetapi dia juga mengambil tindakan nyata berdasarkan imannya. Ya. Jadi kalau kasus Rahab, dia tidak hanya percayai bahwa tembok Yeriko sudah diberikan kepada orang Israel, tetapi ia juga mengambil tindakan nyata menyembunyikan dua pengintai itu. Ya. Dia membantu. Nah, apa yang kita bisa belajar? Memang iman yang sejati selalu harus disertai dengan tindakan yang nyata, tindakan yang konkret sesuai dengan keyakinan itu. Kalau kita percaya Tuhan memelihara kita, ya kita harus atur sedemikian rupa kecukupan apa yang bisa kita lakukan untuk mencukupkan diri kita. Ya, kalau kita percaya Tuhan menyembuhkan kita, kita bertindak, Tuhan kita sudah sembuh.
Selalu saja ada tindakan yang tindakan nyata sesuai dengan iman. Itu yang kita belajar dari Rahab. Dia bertindak seperti sudah diserahkan kota Yeriko itu kepada orang Israel. Dia lebih bertindak memberikan pertolongan kepada dua pengintai ini, dan dia sudah langsung berkata, tapi ingat ya, kalau ketika itu ada, aku tolong saya dibantu, diselamatkan beserta dengan keluargaku. Ini luar biasa. Dan yang keempat, saudaraku, adalah ketaatannya berani ambil risiko. Ya, Rahab menunjukkan keberaniannya ya dengan percaya taat kepada Tuhan itu memang ada risiko, di mana hal tersebut mungkin membawa konsekuensi serius buat dia. Dia bisa ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh. Ya. Tetapi karena kepercayaannya, dia mau ambil risiko. Nah, banyak orang, saudaraku, tidak mau ambil risiko. Dia mau nyaman. Dia tidak mau ambil risiko untuk percaya Tuhan, percaya Yesus, percaya akan janji-janjinya, bertindak sesuai dengan janji Tuhan itu. Kenapa? Takut risiko, takut gagal, takut Tuhan tidak melakukan firman-Nya. Nah, ini mengajarkan kita bahwa mengikuti panggilan Tuhan mungkin memerlukan risiko, tetapi harus berani ambil risiko, hadapi tantangan, dan lihat mukjizat Tuhan akan terjadi. Ya, seorang anak rela mengorbankan 5 roti dan 2 ikan, tetapi dia pasti mendapatkan berkali lipat karena sisa dari makanan itu 12 bakul. Ya. Petrus memberikan perahunya untuk dia Tuhan Yesus berkhotbah, tetapi akhirnya dia mendapatkan berkat yang semalam-malaman dia tidak mendapatkan apa-apa. Berani ambil risiko, tetapi akhirnya dia melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Mari Bapak Ibu belajar dari iman Rahab ini, mari kita belajar dari sana, dan kita boleh melihat satu perubahan yang dahsyat, yang luar biasa terjadi atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.